Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Bapa, jamah setiap hati kami, agar hati kami boleh mau diajar melalui kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema, akankah saya terus berjalan di jalan yang lama? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amos 3 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil, dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Perkataan Nabi Amos ini seperti sebuah misteri yang tidak mudah untuk dipahami. Tuhan menyelamatkan umatnya seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Seperti apakah kira-kira keadaan domba yang sudah tinggal tulang betis dan sepotong telinga? Bukankah itu adalah sebuah keadaan yang sudah hancur dan tidak mungkin lagi dipulihkan? Apa gunanya lagi domba itu diselamatkan ketika yang tinggal padanya hanyalah tulang betis dan sepotong telinga, dan itu pun harus direbut dari mulut singa? Di satu pihak, lukisan kedahsyatan Sang Gembala Agung kita ketika Dia menyelamatkan umatnya yang sudah hancur adalah satu lukisan keperkasaannya dan juga satu wujud karakternya yang penuh kasih seperti yang dilukiskan di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Tuhan Allah Israel selalu rindu untuk memulihkan umatnya yang berseru dan rela merendahkan hati. Kebenaran ini sangat terlihat jelas di dalam 2 peristiwa yang daripadanya kita dapat belajar. Kejadian 32 menceritakan tentang pergulatan antara Yakub dengan Tuhan. Kitab Kejadian 32 adalah kitab yang menceritakan dan melukiskan betapa takut dan hancurnya jiwa Yakub. Bagaimana tidak, Yakub sudah menipu dan mencuri berkat milik kakaknya. Sekarang harus berhadapan muka ketemu muka dengan kakaknya dan hatinya gundah gulana. Kemudian, sebelum Yakub akhirnya bertemu dengan Esau kakaknya, Yakub terlebih dahulu bertemu dengan Tuhan dan dia bergulat dengan Tuhan. Dalam pergulatan atau pergumulan tersebut, karena malaikat Tuhan melihat Yakub tidak dapat dikalahkan, maka tulang pangkal paha Yakub dipukul sehingga dia tidak lagi dapat berdiri kuat. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Setelah semua itu terjadi, justru Yakub keluar sebagai manusia yang berbeda. Namanya diubah menjadi Israel, orang yang telah menang bergumul dengan Tuhan dan manusia. Israel bisa berdamai dengan Esau kakaknya dan tidak lagi harus berbohong. Peristiwa kedua dituliskan di keempat Injil, namun Injil Yohanes menuliskan nama serdadu Romawi yang telinga kanannya dipenggal oleh Petrus. Namanya adalah Malkus. Setelah itu, Tuhan memulihkan telinga Malkus serdadu Romawi itu. Entah apa yang terjadi dengan Malkus setelah peristiwa tersebut, sebab Alkitab tidak lagi menyebutkan tentang kehidupannya selanjutnya. Mungkin dia kembali bekerja sebagai serdadu Romawi seperti biasa sampai matinya, atau mungkin dia berbalik dan mencari tahu siapakah sebenarnya Yesus yang dapat memulihkan sepotong telinga yang telah terpotong. Hal yang sama terjadi bagi kita. Tidak semua orang menerima penugasan khusus seperti Yakub untuk menjadi satu bangsa besar.
Tapi setiap pribadi yang bertemu dengan Tuhan akan diperhadapkan kepada sebuah keputusan. Akankah saya terus dengan hidup yang lama? Ataukah saya berbalik dan berjalan mengikuti Dia yang telah memulihkan hidupku? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih dan ajari aku untuk dengan rendah hati mau berbalik dari dosa dan hidupku yang lama. Amin. Jesus loves you and so do I.